Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Abu Hanif dan Ida selaku kelas pondok pesantren seperti Menara Bedanya. Yang terhormat kepada Mas Amin, Mas Awan, Niza dan Nurdian dan Ngamila. Dan terhormat kepada jajaran pengurus dan guru-guru dan kepada Mbak Konia, Mbak Zua, Mbak Nafi, Mbak Tuha, Mbak Lia. Semoga sehat selalu ya Mbak Lia. Semoga kau sembuh. Kepada Mbak Rifki sebagai Menteri PTN Majarisi dan kepada pembamba lainnya. Dan terutama kepada orang tua saya di rumah, semoga sehat selalu. Amin ya rabbal alamin. Dan yang terhormat kepada teman-teman saya cintai dan banggakan. Oke. Saya Kartika Amelia Permatasari dari kelas 10 MA Al-Quran Al-Hibida akan mempresentasikan tentang bab kelima tentang kitab nasihat orang tua. Oke, maaf ya, suaranya tuh lagi agak-agak soalnya lagi kurang sehat itu. Yang bab kelima itu pertama itu menjelaskan tentang adab mengikuti majelis dan atau tempat kuliahan seperti itu. Pasti ada adabnya. Jadi sekarang kalau kita itu hidup pasti beradab ya guys. Jadi seperti itu ada adabnya. Yang pertama itu kita harus mengucapkan salam. Jadi ketika kalian harus masuk itu harus mengucapkan salam. Terus apa tidak masuk kecuali diizinkan. Jadi kalian tuh nggak boleh langsung masuk. Itu harus harus kita izin dulu boleh masuk apa enggak. Kalau misalnya tuan rumahnya izinin baru kalian masuk. Kemudian itu jauhi sifat kanak-kanak. Karena kalian menghilangkan wibawa kalian nanti pas di depan majelis seperti itu. Kalian jadi nggak boleh sifat kanak-kanakan kayak ada bahasa dikit kayak gini-gini gitu, nggak boleh guys. Harus berpikiran dewasa seperti itu. Kemudian tidak mendesak, maksudnya tidak berebutan kayak gitu. Harus tidak usah berdesakan gitu guys. Terus tidak mengusir juga. Terus misalkan kalau ada orang anu itu kalian tuh nggak boleh mengusirnya, harus mempersilahkannya seperti itu. Kemudian tidak melebih-lebihkan. Terus tawa yang terlalu tawa, kalian jika tawanya berlebihan itu bisa menghilangkan kemuliaan dalam menuntut ilmu itu juga pada majelis tersebut. Kemudian berteman dengan yang berilmu. Jadi kalian pernah dengar kata-kata nggak sih kalau misalkan kalau kalian berteman dengan anaknya yang jualan ikan nanti kalian berikan kayak gitu. Maka kalian tuh harus berteman dengan orang yang berilmu agar kalau kalian rajin, kalau teman kalian rajin kan jadi ke bawah kayak gitu, bisa ke bawah. Terus tidak mengadu domba tuh. Jadi kalau misalkan kalian mengadu domba itu kalian akan membuat perpecahan antara dua kubu seperti itu. Antara nanti jadi jadi perpecahan, jadi nanti banyak kubu-kubu gitu, nggak boleh guys. Kemudian yang kedua itu ada adab makan. Apa aja sih adab makan? Yang pertama itu adalah cuci tangan, jelas itu cuci tangan. Terus membaca basmalah. Kemudian maka itu menggunakan tangan kanan, jangan menggunakan tangan kiri. Kemudian makan yang terdekat. Jadi kalau misalkan kayak nasi itu kalian jangan makan langsung tengah-tengah ya. Jadi dari pinggirnya gitu, nanti ke tengahnya gitu. Terus makanlah sebelum lapar dan berhentilah sebelum kenyang seperti itu. Kemudian tidak makan sembarangan itu, karena kita tuh nggak boleh makan sembarangan. Selain kita nggak boleh makan sembarangan juga, karena kita nggak tahu kalau makanan yang kita makan itu ada penyakitnya kayak gitu, bisa menyebabkan sakit perut gitu. Kemudian adab masuk masjid. Apa aja sih adab masuk masjid? Yang pertama itu adalah kalian tuh itu harus sopan. Terus harus melakukan kalau udah masuk masjid nanti kalian itu sholat terlebih dahulu. Sholat masjid itu masjid. Terus itu kalian harus mempunyai semangat ibadah. Karena kalian jelas itu rumah Allah, kalian harus bersemangat ibadah. Terus memelihara wudhu. Jadi kalian tuh harus memelihara wudhu. Kalau kalian lagi tiba-tiba BAK atau BAB itu kalian cepat-cepat wudhu. Terus lunakan suara. Masukan lunakan suara itu adalah kalian tuh mengecilkan suara kalian. Jadi kalau di masjid itu kan nggak boleh gede-gede itu. Terus tidak
membenci. Jadi misalkan kalau ada orang kayak kan nggak boleh membenci guys, karena masjid itu adalah rumah Allah, kan itu harus tempat apa ya, tempat cintanya kalian seperti itu. Kemudian harus sholat tersegera, maksudnya misalkan kalau ada saf depan yang terkosong kan itu lebih baik itu cepat menempati kayak gitu, nggak boleh kayak malah saf depan itu lebih baik. Kemudian harus menegur jika ada yang salah seperti itu. Jadi di bab ke-5 ini kita menjelaskan 3 bab ini. Ini gambar saya guys. Guys, sekian dari saya, kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau lagi bilang